أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، Ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang kitab Ushul Tsalatsah. Disebutkan dalam kitab Ushul Tsalatsah, falamma istaqarra fil Madinah umira bi baqiyati syara'i al-Islam. Ketika Rasulullah SAW istaqarra, menetap di kota Madinah, maka diperintahkan dengan menjalankan syariat Islam yang lainnya. Seperti apa? Zakat, puasa, haji, adzan, jihad. Walaupun pada dasarnya bicara masalah zakat, awalnya para ulama khilaf. Ada yang mengatakan awal perintah zakat itu di Mekah, di Mekah, kemudian detailnya itu di Madinah, detailnya. Kemudian juga amar bil ma'ruf nahi 'anil munkar, wa ghairu dzalika min syara'il Islam, dan yang lainnya dari syariat-syariat Islam. Wa akhadha ala hadza 10 sinin. Rasulullah SAW di kota Madinah berdakwah sampai meninggal berapa tahun? 10 tahun. Wa tuwfiya salawatullahi wassalamuhu alaih, dan Rasulullah SAW meninggal sedangkan agamanya masih menetap. Agama Islam itu masih terus berjalan walaupun meninggalnya Nabi SAW. Wa hadza dinuhu la khaira illa dalla umma alaih. Dan ini merupakan agamanya, tidaklah sebuah kebaikan kecuali Rasulullah SAW menunjuki umatnya atas itu. Artinya semua kebaikan dalam perkara agama semuanya Rasulullah sudah jelaskan. Maka kalau seseorang kemudian merasa ada perkara di dalam agama yang Rasulullah tidak jelaskan dan dia merasa itu bagian dari agama, maka ini merupakan apa? Dikatakan faqad khana risalatah, telah mengkhianati apa? Risalahnya Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW semua menjelaskan secara total tentang agama ini dan tidak ada yang kurang sama sekali. Dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersaksikan ini dengan mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kalau istilah sempurna maka sudah tidak ada tambahan lagi. Kalau terjadi tambahan maka tentunya bukan disebut dengan sempurna. Kemudian dikatakan wala syarra illa hadaraha min, dan tidaklah keburukan kecuali Rasulullah SAW sudah memperingatkannya. Wal khairu alladhi dalla alaihi at-tauhid. Dan kebaikan yang Rasulullah SAW tunjukkan atasnya diantaranya apa? Perkara tauhid. Rasulullah sampai menunjukkan perkara tauhid ini berdakwah 13 tahun. Wa jami'u ma yuhibbuhullah wa yardah. Dan ini yang berikutnya, ini semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ini disebut dengan pengertian apa? Pengertian apa ini?
likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Ibadah sah. Kata-kata ini pengertiannya disebut dengan ibadah. Pengertiannya itu semua yang Allah cintai dan Allah ridhai itu merupakan perkara ibadah. Wa syarrul ladzi hadara minhu asyirk. Ya, kemudian keburukan yang Rasulullah SAW memperingatinya dengan keras, diantaranya apa? Yang paling besar kesyirikan. Kemudian dan sisanya wa jami' ma yakrahullah wa ya'bah, semua yang Allah benci dan Allah murkai. Ya, yang Allah menyuruh kita untuk apa? Menjauhinya. Kemudian apa? Ba'athahullah ilan nasi kafah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya kepada seluruh manusia. Kenapa? Karena nabi sebelumnya tidak memiliki perintah ini. Nabi sebelumnya itu diutus untuk kaumnya, umatnya saja. Ya, kaumnya saja. Tapi Rasulullah diutus untuk seluruh alam. Nanti kita akan bicara dalilnya. Kemudian, jadi Nabi sebelumnya itu terbatas ininya, seperti kepada bangsa Yahudi dunia lainnya. Ya, kemudian waftarada ta'atuhu ala jami'i tsaqalain, dan diwajibkan ketaatannya atas semua tsaqalain itu siapa? Jin dan manusia. Jadi risalahnya bukan sekedar kepada manusia, tapi juga jin juga mukallaf. Makanya nanti kita juga akan berbicara, jin pun belajar tentang Islam sebagaimana manusia. Jin pun mendengar kajian sebagaimana manusia. Jadi sama posisinya. Bahkan para ulama menjelaskan tentang masalah jin itu, ya, mereka itu syariatnya sama kita sama apa beda? Kebanyakan sama, tapi ada yang beda. Bedanya di mana? Bangsa jin itu bisa terbang nggak? Bisa kan? Dari sini ada beberapa syariat yang ditaklifkan kepada para jin berbeda dengan manusia. Kenapa? Karena tentunya, ya, bicara masalah syariat ini, nih perhatikan pengertian ibadah. Disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah secara detail, ya. Yang disebut dengan ibadah itu ini dia, ya, ismun jami', ya, kata-kata yang mencakup apa? Likulli ma yuhibbuhullah wa yardah, semua yang Allah cintai dan Allah ridhai, itu semua, ya. Makanya pengertian ibadah itu semua yang Allah cintai dan Allah ridhai disebut dengan ibadah. Dari mulai apa? Minal aqwal wal a'mal al-batinah dan ad-dhahirah. Dari mulai perkataan, perbuatan, baik yang tersembunyi ataupun yang tampak, terang-terangan. Kita lakukan sholat itu kelihatan enggak? Kelihatan kan? Kita lakukan puasa itu kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Orang enggak tahu antum puasa atau enggak, kecuali antum ngomong. Ya, maka disinilah yang kemudian disebut dengan ibadah yang kemudian dalam posisi yang tersembunyi ataupun secara batin ataupun secara lahir. Nah, ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dijelaskan lagi, ditambah dengan adanya ibadah itu harus mengumpulkan dua kesempurnaan. Yaitu apa? Kesempurnaan yang disebut ad-dulli wal mahabbah. Ya, kata Syekhul Islam Taimiyah, ibadah itu mengumpulkan ketundukan yang sempurna dan cinta yang sempurna. Jadi kalau salah satunya hilang tidak disebut sebagai ibadah. Ya, tunduk sama cinta. Ini harus ada. Ya, makanya Rasulullah SAW mengajarkan dua perkara ini di dalam diri para sahabat. Langsung mengingatkan mereka tentang masalah tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dan cinta. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha
fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Ya. Dari cinta yang sempurna tadi, maka kecintaan seseorang yang kosong dari ketundukan, juga ketundukan yang kosong dari cintaan bukan disebut ibadah. Artinya orang tunduk tapi terpaksa. Ibadah bukan? Enggak. Islam tidak mengajarkan kita ibadah dengan terpaksa. Bahkan ibadah yang terpaksa hukumnya apa? Tertolak. Allah katakan apa? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama. Wa tabayyana rusydu minal ghayy. Jadi jelas kondisinya. Sama, orang kalau sudah katakan qul in kuntum tuhibbunallah, harus dengan cinta juga. Katakan Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, cinta. Maka di sini dikatakan ibadah itu juga harus didasari dengan cinta. Dua perkara ini harus berjalan bersamaan. Enggak bisa salah satunya. Makanya ada istilahnya namanya ikhlas, ya. Kemudian juga ada istilah namanya apa? At-tauhid. Dan dua perkara ini berjalan bersamaan di dalam ibadah. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Dalam bicara masalah risalah, ya, para ulama menjelaskan tentang bagaimana ibadah yang terjadi di bangsa jin, di mana ketika jin itu ditanya tentang orang-orang, karena risalahnya pada dasarnya itu berbeda dengan risalah yang ada pada kita, tapi intinya sama. Karena pada dasarnya bangsa jin itu mereka memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia. Maka mereka juga mempunyai apa? Mempunyai risalah, mempunyai aturan yang berbeda dengan kita. Nih, perhatikan. Jin itu mukallaf, dibebani syariat. Karena para nabi juga diutus kepada siapa? Jin. Jadi bukan hanya sekedar manusia saja. Terutama kita tahu kisahnya bangsa jin di zamannya siapa? Nabi Sulaiman. Maka jin juga dibebankan enggak? Dibebankan. Dari sini Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan tentang jati dirinya para jin, tentang para jin. Dikatakan wa anna minnas salihuna wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qidada. Diakuin bahwa sesungguhnya di antara kami bangsa jin itu ada yang saleh, ada yang juga apa? Yang selain orang saleh, para penentang, orang-orang yang kafir, ada. Ya, dan yang demikian itu adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Bahkan Imam Ibnu Katsir menjelaskan pernah Amash bertanya kepada jin, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, ya, bagaimana dengan Rafidhah di antara kalian? Di jin itu ada Syiah enggak? Antum mau ateis juga ada. Mau cari apa antum jin? Agamanya sama persis kayak kita. Nah, Kristen ini ada semua. Di jin ada. Ya, makanya dikatakan tentang bagaimana Rafidhah di kalian. Kata jin apa? Syarruna, paling buruknya kita. Jadi aliran yang paling buruk di bangsa jin itu ya apa? Syiah Rafidhah. Ya. Kemudian Imam Zarkashi mengatakan telah terjadi perdebatan di antara para ulama tentang apa? Tentang apakah para jin itu dibebankan menjalankan cabang-cabang syariat atau tidak. Maka para peneliti mengatakan bahwa para jin itu sama dengan para manusia secara global, tapi tidak persis dalam perkara detail syariatnya. Contoh, jin itu bisa terbang enggak? Bisa kan? Maka haji buat dia gimana? Wajib. Kenapa? Karena dia bisa terbang. Jadi enggak ada istilahnya liman istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Karena jin semuanya bisa enggak? Bisa terbang ke sana.
Ini dia bedanya. Paham ya? Makanya kondisi inilah yang kemudian membedakan antara syariatnya jin dengan manusia. Karena Allah juga memberikan jin kelebihan berbeda dengan manusia. Kalau manusia mau ke sana pakai pesawat dulu, ya, cari uang dulu dan lain sebagainya. Tapi kalau jin, tidak pakai cari uang, mereka sudah bisa ke sana sendiri. Istilahnya seperti itu. Ya, inilah yang terjadi pada dasarnya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara dalilnya Allah mengatakan qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakanlah wahai para manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah kepada kalian semua. Kemudian Allah juga menjelaskan tentang masalah apa? Kesempurnaan agama Islam dengan mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati waraditu lakumul Islam madinah. Dari sini kita memahami beberapa hal. Setelah Rasulullah SAW berdakwah 10 tahun, ya, di kota Madinah, ya, lalu Rasulullah meninggal. Pertanyaannya, ya, Rasulullah meninggal itu kenapa tahun meninggalnya para sahabat mengerti secara detail, dan tahun lahirnya kok nggak tahu, terjadi khilaf? Jawabannya di sini. Karena ketika Rasulullah meninggal, Rasulullah itu orang yang sangat dikenal. Betul nggak? Karena dia seorang Nabi dan Rasul. Sedangkan waktu lahir dikenal nggak? Enggak. Waktu lahir nggak terkenal. Yang tahu Rasulullah, kelahiran Rasulullah, tandanya apa? Siapa? Orang Yahudi. Itu yang ngerti. Jadi muncul satu bintang tentang menandakan Rasulullah lahir, dan nggak akan pernah muncul bintang itu sebelumnya atau setelahnya. Tapi yang mengerti bangsa Yahudi, orang-orang Arab pada waktu itu, apakah kemudian mereka mengerti dari ujung sampai ujung dari berbagai daerah? Nggak mengerti. Paham di sini ya? Makanya meninggalnya Rasulullah, para ulama sepakat tentang tanggal secara detailnya. Hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Sepakat, tapi beda dengan tahun lahirnya, karena Rasulullah SAW tidak banyak dikenal di posisi kelahiran, dan mereka menyebutkan dulu tentang kelahiran, tentang kejadian-kejadian apa tahun itu dengan kejadian-kejadian yang besar di tahun itu. Makanya disebut dengan tahun gajah, karena berkaitan hal yang peristiwa yang terbesar adalah Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Dalil-dalil yang menunjukkan Rasulullah SAW merupakan utusan jin dan manusia, diantaranya, ya, Allah mengatakan yang tadi saya sebutkan barusan. Kemudian dalam surah Al-Anbiya dikatakan apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam surah Al-Anbiya ayat 107, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan apa? Untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya. Kemudian Rasulullah juga mengatakan wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi. Ini yang saya maksud tadi. Ya, bahwa dahulu Nabi itu diutus kepada kaumnya secara khusus. Kaumnya, paham ya? Terbatas nggak? Terbatas ya? Oke. Kemudian Rasulullah mengatakan wa bu'itsu ilan nasi 'ammah. Maka Nabi terakhir, ya, diutus kepada seluruh manusia secara umum sepanjang masa. Jadi setelah dari mulai Rasulullah diutus sampai kiamat, maka nabinya satu, utusannya satu, yaitu Rasulullah SAW kepada seluruh manusia dan sampai kiamat, insyaallah. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menjadikan Rasulullah merupakan nabi yang paling apa? Mulia dan paling sempurna akhlaknya. Kemudian Rasulullah SAW ketika diutus kepada kaum jin, ya, tentang ayat surat Al-Ahqaf, ya, 29 sampai 30. Wa id sarrafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-qur'ana falamma hadaruhu qala ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundzirin. Subhanallah. Ini menunjukkan
Kapan kejadian ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ayat ini turunnya kapan? Bukan. Pas Rasulullah SAW posisi perjalanan pulang. Di posisi Rasulullah SAW pada waktu itu di Qarnuth Tha'alib. Sekarang disebut dengan Qarnul Manazil, tempat mikotnya orang Taif. Orang Taif itu punya tempat mikot sendiri di kota Taifnya. Namanya Wadi Muhrim sekarang. Ya, tapi orang-orang Yaman yang lewat di Taif, mereka biasanya mikot di mana? Itu di Qarnul Manazil. Di antara tempat mikot yang Rasulullah sebutkan. Nah, di Qarnul Manazil ini Rasulullah SAW bingung luar biasa. Ketika Rasulullah SAW bingung, kemudian akhirnya datang malaikat Jibril dengan penjaga gunung yang kita pernah bahas. Kemudian mau apa? Ingin menimpakan 2 gunung kepada orang-orang Taif. Kata Rasulullah SAW, jangan. Aku berharap kepada Allah, generasi setelahnya orang-orang yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya sama sekali. Setelah itu Rasulullah tahajud. Nah, kejadiannya di pas tahajudnya. Ya. Pada waktu Rasulullah SAW salat tahajud, ya, maka Rasulullah SAW membaca 2 surat. Surat Al-Ahqaf sama surat Al-Jin. Ini yang kemudian Rasulullah baca. Setelah itu baru mereka mendengarkan surat itu dan kemudian mereka beriman. Mereka mengatakan apa? Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqal lima bayna yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila siratin mustaqim. Maka para jin mengatakan, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar kitab yang diturunkan setelah Nabi Musa. Ya, makanya ini yang kemudian dikatakan yang membenarkan apa? Musaddiqal lima bayna yadayhi, yang membenarkan kitab-kitab apa? Sebelumnya. Kemudian memberikan petunjuk kepada hak yang benar, kemudian memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Sehingga akhirnya kaumnya pun masuk Islam. Para jin tepatnya. Jadi Rasulullah itu dapat 3 kebahagiaan sebenarnya di musibah kejadian Taif setelahnya. Pada waktu perjalanan pulang, Allah menyuruh malaikat Jibril datengin malaikat penjaga gunung, bentuk perhatian Allah kepada Rasulullah SAW. Ya, itu untuk menghibur Nabi SAW. Ya, setelah itu malamnya Rasulullah tahajud. Ini menunjukkan rasa sedih itu bisa dihilangin pakai apa? Salat, persis. Waktu salat Allah kasih lagi. Apa itu? Para jin masuk Islam. Kalau ini manusia nggak bisa, maka jinnya bisa masuk Islam. Subhanallah. Setelah itu sampai di kota Mekah, ya, Rasulullah dilindungi sama orang Quraisy kafir lagi. Siapa? Mut'im ibn Adi. Mut'im ibn Adi ini ya ikhwah punya 2 jasa besar ini kepada Nabi SAW. Ya, 2 jasa besar kepada Rasulullah apa? Yang pertama, yang merusak surat perjanjian boikotnya, ya, Bani Hashim yang ditempel di Ka'bah. Tahu? Sampai Rasulullah kemudian dan para sukunya tadi kelaparan. Pernah tahu kejadian itu? Ya. Nah, itu yang merusak adalah punya peranan Mut'im ibn Adi. 1. Yang kedua, dia melindungi Rasulullah ketika diusir dan diganggu. Di antaranya pada waktu Rasulullah SAW kembali ke Mekah, sehingga dilindungi oleh Mut'im ibn Adi. Saking ingatnya Rasulullah tentang Mut'im ibn Adi, sampai pada waktu kejadian perang Badar, kan ada jasadnya nih orang-orang kafir Quraisy, betul nggak? Maka Rasulullah mengatakan ini, laukana Mut'im ibn Adi hayyan thumma kallamani fi haula natna la taraktuhum lahu. Kalau Mut'im bin Adi masih hidup kemudian berbicara tentang masalah mereka ini, jasad-jasad ini, aku kasih ke mereka semuanya, dibebasin, dikasih semua ke Mut'im ibn Adi. Kalau misalnya yang niku Mut'im ibn Adi kalau dia masih hidup. Subhanallah, karena dia punya jasa besar dalam
menolong Nabi SAW. Padahal dia apa? Kafir Quraisy. Ya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menolong nabinya luar biasa. Nah, agama Islam ini, kenapa agama Islam ini menjadi yang akhir Allah benar-benar sempurnakan? Karena datang agama, setiap agama setelahnya menyempurnakan sebelumnya, dan Islam merupakan agama yang terakhir. Maka tentunya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan agama itu paling sempurna. Ini kaidahnya. Jelas? Yang terakhir soalnya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ini dalilnya. Rasulullah mengatakan, inna mathali wa mathal anbiya'i qabli. Dikatakan sesungguhnya permisalan tentang diriku dan perumpamaan nabi-nabi sebelumku, apa yang terjadi? Kamathali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalah. Seperti orang yang bangun rumah kemudian apa? Memperbagus dan memperindah. Ya, datang yang satu lagi dibagusin lagi, datang yang satu lagi dibagusin lagi. Sampai kecuali apa? Illa maudhi'ul labinah min zawiyatin, kecuali satu tempat, tahu labinah, batu bata pas posisi di pojok rumah yang belum terpasang, satu biji klek. Maka orang-orang komentarnya apa kira-kira? Apa komentarnya orang? Rumahnya rumah bagus tapi ada batu bata yang belum dipasang. Kalau ini dipasang niscaya jadi bagus. Betul apa enggak? Iya. Maka kemudian Rasulullah menjelaskan, qala fa ana labinatun. Saya yang batu bata itu yang ditutup itu terakhir. Jadi nabi-nabi sebelumnya itu kayak orang bangun rumah dibagusin lagi, dibagusin lagi, dibagusin lagi. Terakhir sudah bagus luar biasa, tinggal satu tutup tok. Ini Rasulullah mempermisalkan dan permisalan ini ya ikhwah. Ya. Kemudian wa ana khatimun nabiyyin. Ya. Aku adalah penutup para nabi, dan Rasulullah seperti batu bata di bangunan itu, cuma satu pasang sempurnalah rumah. Istilahnya seperti itu. Inilah bagaimana risalah. Ya. Maka dari sini kita tahu bahwa Allah telah menyempurnakan agama ini dan nggak perlu apa untuk mendatangkan nabi baru dan menyempurnakan agama. Sudah sempurna, selesai. Dan nggak ada nabi baru. Makanya apa? Konteks Al-Quran itu sudah berapa tahun? 1400 tahun lebih. Dari dulu kita ngomong 1400 terus. 1400 tahun lebih. Betul nggak? Dari situ Allah Subhanahu wa taala menjadikan Islam itu selalu cocok sepanjang masa, berjalan sempurna sepanjang masa, dan nggak ada agama yang kemudian bisa berlaku adil sepanjang masa kecuali Islam. Ini menunjukkan mukjizat yang kemudian Allah tunjukkan lewat apa? Lewat risalahnya, kebenarannya. Karena kalau kita berbicara tentang agama Nasrani, Yahudi, mereka sendiri ragu sama agamanya karena banyak pertentangan di dalamnya, tapi tidak dengan Islam yang tidak ada pertentangan sama sekali antara satu hukum dengan hukum yang lain. Ya. Kemudian yang berikutnya tentang dalil kematian Nabi SAW. Wa dalil ala mautihi Nabi SAW. Ya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Thumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Dalam surat Az-Zumar ayat 30 sampai 31 Allah katakan, sesungguhnya engkau akan mati. Ya. Dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Kemudian benar-benar kalian pada hari kiamat akan apa? Takhtasimun, bertambah-tambahan di sisi Allah Azza wa Jalla. Artinya apa? Mengungkapkan argumennya, ditanya. Makanya dikatakan oleh Fudail ibn Iyad. Fudail ibn Iyad itu ngingetin kita tentang kematian dengan simpel. Kata Fudail ibn Iyad, orang yang meyakini tentang arti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang meyakini bahwa dia akan kembali kepada Allah, maka dia harus yakin dia akan di hadapan Allah Azza wa Jalla.
Orang yang yakin dia akan dihadapkan di hadapan Allah, dia juga harus yakin dia akan ditanya. Paham? Dan orang yang yakin dia akan ditanya, dia harus mempersiapkan jawabannya. Ya ini yang dimaksud tsumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Karena akan ditanya dan harus punya jawabannya. Kira-kira kalau nggak punya jawabannya gimana? Sengsara. Atau jawabannya salah, kira-kira gimana? Sengsara, jelas. Jadi siapin jawaban yang benar. Dengan apa? Dengan amal yang benar juga. Inilah nasihat Fudhail ibn Iyad yang luar biasa, simple. Dengan kata-kata apa? Kita akan kembali, akan dihadapkan, akan ditanya, dan harus punya jawabannya. 4 hal yang kita harus pahami. Dari kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka Fudhail ibn Iyad mengingatkan kita dengan mengatakan, kata orang tua ini, nasihat tentang orang tua yang umurnya 60 tahun lebih. 60 tahun. Kata orang tua itu tanya, terus kemudian gimana saya sudah tua. Ya, kata orang tua, caranya gampang. Ya, tuhsin fi ma baqiya yughfar laka fi ma madha wa ma baqiya. Perbaiki sisa hidupmu, maka Allah akan mengampunimu yang lalu dan yang sisa. Kalau kita memperbaiki sisa hidup, makanya dikatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Ya, kenapa? Disuruh memperbaiki sisa hidup. Wa in asa'ta fi ma baqiya ukhitta bima madha wa ma baqiya. Kalau engkau melakukan keburukan di sisa hidupmu, Allah akan hukum dirimu yang lalu dan yang sisa. Semuanya sama Allah dipertanggungjawabin, dihukum gara-gara itu. Jadi satu-satunya cara, nggak ada kata terlambat, perbaiki sisanya. Sudah itu modelnya. Ya. Dari sini ya ikhwah, tentang kematian Nabi SAW. Ya. Allah SWT menyamakan kematian Nabi dengan kematian siapa? Orang musyrikin. Dari sisi sama-sama meninggalnya. Betul nggak? Kita manusia, mereka manusia, semua manusia. Namanya manusia pasti mati. Jin aja mati. Semua mati. Kelak. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang sisa hidup siapa? Allah Azza wa Jalla. Semua bakal mati. Selesai. Ya. Kemudian Allah katakan limanil mulkul yaum lillahi wahidul qahar. Pemilik, siapa yang memiliki kekuasaan hari ini? Karena semua Allah matikan semua. Semua Allah matikan semua. Yang sisa hanyalah Allah yang maha hidup, gak akan pernah mati. Ya. Nah, dari kejadian ini kita semua, tapi bedanya di mana? Ketika kita mati akan ada alam barzakh dan juga akan dibangkitkan. Maka Allah mengingatkan kita dengan kata-kata Maliki yaumiddin. Ingat itu, ingat itu. Beda dengan orang-orang kafir yang ingkar tentang apa? Kehidupan setelah mati. Tapi orang mukmin mereka ingat apa yang terjadi setelah mati. Kalau kita sudah ingat apa yang terjadi setelah mati, maka kita juga akan mempersiapkannya. Makanya Rasulullah katakan apa? Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Rasulullah, orang yang cerdas, dana nafsah, hasabah. Kata Imam Ibnu Qayyim, itu orang yang menghitung dirinya, muhasabah. Kemudian apa? Wa amila lima ba'dal maut. Dia mengamalkan untuk setelah kematian, yaitu nyari jawaban, mempersiapkan jawaban nanti setelah mati. Karena habis mati waktunya untuk ditanya. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib, al-yaumu amalun bila hisab wa ghadan hisabu bila amal. Ali bin Abi Thalib mengatakan hari ini waktunya untuk beramal, bukan waktunya untuk apa? Dihisab. Nanti baru waktunya untuk dihisab dan bukan waktunya untuk beramal.
Jadi pada waktu sudah selesai, ketika kita mati, maka sudah tidak ada amal lagi. Yang ada mempertanggungjawabkan amalan. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika Rasulullah SAW meninggal, maka para sahabat berselisih. Berselisih apa? Berselisih Rasulullah itu antara masih hidup atau sudah meninggal. Di antaranya siapa? Di antaranya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini nggak sendirian, jangan salah. Umar bin Khattab itu diikuti sama yang lainnya. Artinya mereka yang lainnya meyakini, berharap keyakinannya sama dengan kayak Umar. Kenapa? Rasulullah SAW nanti bangkit lagi. Sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab, ya. Dan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa la yab'athahu Allah falyaqta'anna aydiyar rijal wa arjulahum. Dikatakan apa? Demi Allah, kata Umar bin Khattab, Rasulullah itu enggak mati. Sesungguhnya Rasulullah akan dibangkitkan kembali. Ya, kemudian beliau akan memotong tangan dan kaki mereka siapa? Orang-orang yang mengatakan Rasulullah telah wafat. Kemudian di riwayat yang lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya, Umar juga mengatakan wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la yamutu hatta yaqta'a aydiyan unasin minal munafiq katsirun wa arjuluhum. Dikatakan demi Allah, Rasulullah itu belum mati. Beliau tidak akan mati hingga memotong tangan dan kaki banyak orang dari kaum munafik. Antum bisa bayangin. Nah, sadarnya mereka dengan apa? Loh, Abu Bakar ngasih taunya pakai ayat. Dan begitu ayat itu dibacakan, antum tahu? Kayak mereka baru dengar hari itu. Padahal ayat itu sudah pernah dengar gak? Mereka ini para penghafal Quran. Kata mereka apa? Kayak kami baru dengar ayat itu dari mulutnya Abu Bakar. Saking sudah ngeblingnya ya, saking sudah sedihnya, sampai disebutkan apa? Tidak ada hari yang menyinari kota Madinah berbagai penjuru kecuali hari didatangnya Nabi SAW. Dan tidak ada hari yang paling gelap kecuali hari meninggalnya Nabi SAW. Ketika para sahabat dengar ayat itu baru kerasa, oh berarti beneran meninggal. Dari situ sampai dikatakan apa? Kakinya Umar ini nggak bisa nyangga badannya. Antum tahu gemeter lemes gimana rasanya? Langsung jatuh, plak. Saking tersadarkan dengan ayat itu. Dan ayat yang dibaca Abu Bakar As-Siddiq itu ini. Di mana Abu Bakar As-Siddiq itu mengatakan kepada siapa? Kepada mereka semua. Karena pada waktu itu Abu Bakar itu memanggil Umar bin Khattab dengan mengatakan, duduklah wahai Umar, kata Abu Bakar. Apa yang terjadi? Umar bin Khattab nggak mau. Ya, Umar bin Khattab berbicara kepada mereka. Akhirnya orang-orang ketika datang Abu Bakar lari kemana? Mengerumuni Abu Bakar As-Siddiq. Habis mengerumuni Abu Bakar, maka Abu Bakar ini khotib yang luar biasa, masya Allah. Ya, dengan mengatakan apa? Amma ba'd. Ya. Ini diriwayatkan ya, dalam hadis ini oleh Al-Imam Bukhari. Ketika dikatakan amma ba'd, faman kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang di antara kalian menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia sudah meninggal. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya dia maha hidup dan enggak akan pernah mati. Kemudian dibacain ayat ini, Ali Imran 144. Ya, wa ma kana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihil rasul afa imata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Allah akan memberikan balasan bagi orang yang bersyukur. Allah katakan, tidaklah Muhammad kecuali apa? Seperti layaknya para rasul. Ya, yang sebelumnya qad khalat min qablihil rusul, seperti rasul-rasul sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya mati enggak? Mati.
Kita kalau bicara Nabi Isa lain. Nabi Isa tuh diangkat posisinya. Paham ya? Nah, kemudian Allah mengatakan lagi, barang siapa ya, apakah dia wafat atau dibunuh kemudian kamu berbalik ke belakang, artinya apa? Murtad. Begitu nabinya meninggal, kalian murtad, maka Allah mengancam dengan mengatakan apa? Ya, wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha syai'a. Barang siapa yang murtad, maka mereka tidak bisa mendatangkan madarat kepada Allah sama sekali. Artinya orang mau murtad gara-gara nabinya meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan apa-apa sama sekali dari mereka lakukan. Dalam artian nggak bakal mengefek buruk kepada Allah sedikit pun. Ya, dan Allah akan memberikan balasan bagi orang-orang yang bersyukur. Begitu ayat ini disebutkan, maka pada waktu itu akhirnya dikatakan oleh Abdullah bin Abbas sebagaimana, wallahi lakana nasu lam ya'lamu anna Allah anzala hadhil ayah hatta talaha Abu Bakar. Demi Allah, sesungguhnya seakan-akan para sahabat pada saat itu tidak mengetahui bahwa Allah telah menurunkan ayat ini, kecuali kapan? Kecuali dibaca sama Abu Bakar. Kayak itu ayat baru datang, padahal ayat itu sudah sampai ke mereka. Saking nggak sadarnya mereka ketika kemudian dibacakan ayat itu, dan mereka hafal, oh iya benar ya, ini yang terjadi. Sehingga apa? Sehingga akhirnya para sahabat pun ya mulai lemah ya badannya, kemudian mereka mulai menangis. Dari situlah benar-benar kerasa gelapnya kota Madinah ketika meninggalnya Nabi SAW. Akhirnya apa ya ikhwah? Setelah sampai Umar bin Khattab mengatakan apa? Falaka'annani lam aqra'ha illa yawma idin. Umar sampai mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, seakan-akan aku belum pernah membaca ayat ini kecuali hari ini. Enggak pernah membaca. Kayak ayat itu enggak lewat sama sekali. Seakan-akan. Padahal ayat ini sudah dihafal. Tapi tergoncang saat itu. Mereka lupa sama ayat ini. Saking kegoncangnya. Inilah kejadian. Mereka manusia ya ikhwah. Makanya kalau bicara sahabat kan di mana, kita di mana. Mereka manusia juga enggak? Manusia. Buktinya apa? Ayat bisa lupa juga. Karena goncangan yang terjadi ketika meninggalnya Nabi SAW dan kesedihan. Pertanyaannya, Abu Bakar sedih juga enggak? Sedih. Abu Bakar menangis. Padahal yang bisa menasihati para sahabatnya yang paling tegar siapa? Abu Bakar. Tapi Abu Bakar menangis dengan mengatakan yang lain. Kata para sahabat, Mayuki, apa yang buatmu menangis? Aku menangis bukan karena meninggalnya Nabi SAW, tapi aku menangis ketika Rasulullah meninggal, wahyu dari langit terputus. Yang dirasain sama sahabat itu manfaat setiap Allah ngingetin ke mereka. Salah diingetin, bener Allah kasih dukungan, terus seperti itu. Makanya mereka kayak ngerasain hidup yang luar biasa sempurnanya di dunia. Dengan turunnya ayat demi ayat, satu-satu. Mereka merasakan hidup ini seakan-akan Allah tuntun terus setiap langkah. Dengan siapa? Datangnya Nabi SAW. Tetapi begitu terputus, mereka akhirnya apa? Hidup mereka tambah berat. Karena gak ada yang ngingetin lagi. Akhirnya mereka harus menjalankan risalah yang ada tanpa ada yang ngingetin, dan kembali lagi siapa yang dijadikan rujukan dalam setiap keluh kesah mereka. Inilah yang terjadi ya ikhwah. Makanya kenapa sahabat itu kehilangan luar biasa karena itu. Ya, sampai dikatakan apa? Kita ini, kata Abdurrahman ibn Auf, tahu? Abdurrahman ibn Auf mengatakan kita ini diuji ya di zaman Nabi SAW dengan kesusahan. Fasabarna, maka kami pun bisa sabar. Tapi ketika kita diuji dengan kenikmatan setelah Nabi SAW, falam nasbir, tapi kami nggak bisa sabar. Padahal antara nikmat
sama ujian susah, enak mana? Nikmat sama ujian susah enak mana? Mau ngomong ujian susah? Orang bicaranya nikmat, betul nggak? Tapi mereka bisa sabar di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ujian itu susah. Begitu Rasulullah nggak ada, ujian nikmat nggak bisa sabar. Bayang sekarang, inilah betapa bahagianya mereka di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada seorang tabiin ngomong sama sahabat, bagaimana kalian hidup bersama Nabi SAW? Kata tabiin, kalau kami hidup di zaman Nabi SAW, Rasulullah enggak kami biarkan berjalan. Diapakan? Digendong kemana-mana. Maka dikatakan oleh Hudzaifah bin Yaman, kalian enggak tahu bagaimana perjuangan kami zaman Nabi. Diceritakan waktu kejadian apa? Kejadian perang Khandaq. Antum tahu perang Khandaq? Di Madinah pada waktu itu dingin. Antum kalau ngerasain Madinah kalau sudah dingin, itu sekitar 6 derajat, 5 derajat. Musim dingin antum Desember, Januari silahkan rasain. Malam-malam dingin lagi di luar, para sahabat itu sudah gini. Kebayang? Duduk. Kemudian Rasulullah SAW mau nunjuk salah satu sahabat buat ngintai musuh. Sudah dingin ngintai musuh. Ketahuan setor nyawa nggak? Setor nyawa kan? Tapi mereka nggak berani ya buat nolak. Karena Rasulullah yang nyuruh. Akhirnya ditunjuklah Hudzaifah. Mau nggak mau harus berdiri. Kata Hudzaifah bin Yaman, begitu saya berdiri, langsung Allah kasih satu badan tuh hangat semua. Itu yang dikisahkan oleh Hudzaifah. Jadi mereka hidup bersama Nabi SAW bukan hal yang mudah. Kenapa? Mereka harus berjuang dengan benar-benar bayar nyawa, benar-benar bayar nyawa. Seakan-akan saat waktu itu seperti itu. Tapi begitu dia berdiri, maka rasa hangat menyelimuti seluruh tubuhku. Padahal dinginnya luar biasa malam-malam. Kalau sudah musim dingin rasain sudah. Januari ke sana, antum merasain. Namanya jaket tebal itu masih nggak ngefek. Kadang-kadang di beberapa wilayah yang lain bisa sampai -2. Di kita dingin 19 derajat, tentu sudah bingung-bingung. Ini 6 derajat. Kita pernah ngerasain bagaimana kondisi itu. Dan ini yang dirasakan oleh sahabat. Malam-malam dingin dikepung orang lagi. Di perang Tarik. Ya, inilah perjuangan mereka, bagaimana mereka menegakkan Islam. Dan kita tinggal terima hasilnya. Tinggal terima hasilnya, masih protes, aneh. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat buat kita semuanya. Insya Allah berikutnya kita masih membahas masalah kitab ini, karena masih ada beberapa hal. Ya, mungkin kalau berikutnya selesai, maka kita setelah itu akan bahas kitab yang baru lagi. Insya Allah bismillah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita dalam menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla dan menjauhi larangannya, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita untuk menjauhi kesyirikan, ya, dan juga dijauhkan dari kesesatan serta murkanya, dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.